Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jadi by Naumiska aka Naumiska Talimaza. Salam kenal, aku Divani Nurama Saudin, biasa dipanggil Divani dari kelompok 1 Project Profil Pelajar Pancasila kelas 15 SMA Negeri 28 Jakarta. Nah, jadi aku review lagi nih. Di 28 itu kita kurikulumnya beda. Kita namanya itu kurikulum prototype atau penggerak yang dimana kita kelas 10-nya belajar IPA IPS dibarengin tuh semuanya. Cuma misalkan di kamu, misalkan kamu jurusan IPA gitu ya. Misalkan fisikanya udah sampai bab berapa. Nah, kalau aku itu dipersingkat gitu babnya. Ditambah lagi kita nggak ada PKWU, tapi kita ada yang namanya Project Profil Pelajar Pancasila gitu, Miska. Nah, kebetulan kelas aku dapetnya itu tentang entrepreneur atau bisnis pemuda gitu yang menginspirasi pemuda. Salah satu konten kita itu namanya hashtag aku yakin aku bisa, yang dimana tuh kalau dia bisa, masa aku enggak gitu loh. Jadi aku minat interview kamu di hashtag aku yakin aku bisa ini. Oke, Miska. Sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk datang di interview oleh Golpop Indonesia. Salam kenal, kami dari Golpop Indonesia di program hashtag Aku Yakin Aku Bisa. Nah, di Golpop ini akan mengundang berbagai narasumber-narasumber yang memang menekuni bidang bisnis dan juga seperti Miska ini gitu. Nah, buat yang penasaran pengen tahu ownernya Jadi by Naumishka itu siapa, sebenarnya udah kelihatan ya Naumishka gitu. Boleh banget dong untuk Miska perkenalan diri terlebih dahulu serta kesibukannya apa aja. Oke, pertama-tama terima kasih banyak Divani udah ngundang aku sebagai narasumber di kegiatan ini dan aku harap diskusi kita kali ini bisa bermanfaat ya untuk semuanya. Oke, pertama-tama hai semuanya, aku nama Mishka Talimaza, biasa dipanggil Mishka, umurku 15 tahun, aku adalah siswi kelas 10 di SMA Lab School Kebayoran, aku founder dari Jules Community Indonesia dan juga owner dari Jade by Mishka, sebuah clothing brand berbasis kain tenun tradisional. Kesibukanku saat ini yang pertama adalah sekolah. Selain kegiatan belajar, juga aku tergabung di sejumlah kegiatan dan kepanitiaan di sana. Kemudian kesibukan aku di Jules Community Indonesia. Di sini aku bersama Jules Crew senantiasa berusaha konsisten mewujudkan program kerja kami. Lalu kesibukan aku lainnya adalah Gadis Sampul dan tentunya Jade by Naumiska, my own clothing brand. Di sini aku juga berusaha tetap konsisten produksi. Oke, keren banget ya ternyata Miska ini jam terbangnya tuh udah tinggi ya Miss, kayak tiap hari tuh ada aja pasti kegiatannya. Terutama yang mendominasi sekolah ya pastinya kan tugas utama kita sebagai pelajar. Oke. Tadi udah disempet di-mention bahwa Miska ini gadis sampul juga. Terus banyak banget prestasinya mulai dari akademis, non-akademis, kecantikan, dan bidang-bidang lainnya, bener ya? Keren banget. Jujur terinspirasi nih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, aku tertarik banget untuk bincang bisik sama Miska perihal bisnisnya yang berfokus di bidang brand clothing ya, clothing kayak tenun-tenun Indonesia tradisional, tapi di mix sama modern juga, bener ya? Nah, aku pengen tanya deh, gimana sih ceritanya kamu bisa kepikiran gitu untuk bikin brand clothing Jadi by Nomishka ini, bener ya? Yes, Dimensionnya Jadi by Nomishka. Oke, bener. Gimana sih Oke, ceritanya? Oke, Asal so muasal. it all started dari passion aku di bidang fashion. Dari dulu aku suka bikin sketch fashion design, namun sekian banyak tumpukan coretan sketsa itu hanya bisa aku simpan saja. Hingga akhirnya setelah aku mengikuti pendidikan modeling di Cindi Jayanti Modeling School, keinginan aku untuk mewujudkan desain dalam sebuah karya nyata dirasa semakin kuat. Participation aku sebagai salah satu student ambassador di Proms FEB UI juga semakin menambah semangat aku. Nah, if you don't know, jadi Proms FEB UI ini adalah social event terbesar yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia. Dan purpose utama mereka adalah untuk dapat promote local business Indonesia dan menyatakan bahwa barang lokal nggak kalah keren kok sama barang impor.
Nah, dengan ikut prompts, semakin menambah semangat aku untuk menjadikan karya-karyaku kelak sebagai ajang bisnis serta sarana untuk membantu banyak orang dengan membuka lapangan pekerjaan di masa depan. Sekarang mungkin di awal usaha aku hanya bisa menjadikan garasi rumahku sebagai workspace kecil dan dengan memperkerjakan hanya satu orang penjahit saja. Desain dan produksi pun serba dilakukan sendiri dan tidak bisa terburu-buru karena harus menyesuaikan jadwal aku yang sekarang memang terbilang cukup padat baik di sekolah maupun organisasi-organisasi. But I'm always going to try to keep being consistent melalui dan melakukan inovasi produk guna mewujudkan impian menjadi usaha ini sebagai peluang bisnis yang sukses. Nah, terus kalau bicara tentang pertimbangan aku ya positif dan negatifnya Iya, ini, benar. Pertimbangannya ya, juga. ya sebenarnya sempat terlintas pasti ada kendala. Secara aku kan lumayan sibuk ya bisa dibilang, dan orang tua aku juga udah warning jangan terlalu ambis. Takutnya malah kerjaan gak ada yang beres kan, takut nggak fokus dan malah Keteteran kayak. gitu ya. Iya, betul. Tapi pertimbangan positifnya itu, aku sih berusaha untuk optimis aja. Coba jalanin aja dulu, karena prinsipnya mumpung aku masih muda kan, aku akan coba maksimalkan potensi yang aku punya. Tapi aku nggak ngoyo, aku tahu batas kemampuan aku, terutama fisik aku. Aku harus tahu kapan aku harus berhenti, kapan harus beristirahat. Intinya jangan sampai aku terlalu overwhelmed, karena nanti bisa berakibat jadi toxic productivity atau hal-hal negatif lainnya. Jadi harus tahu batasnya juga. Itu sih asal mulanya. Bener banget, berarti emang awal itu ada tentang basic-basic kamu dari modeling Kimi Jayanti, terus ditambah lagi kamu masuk prom, jadi brand ambassador-nya, jadi semakin meningkatkan motivasinya untuk bikin jadi brand Mishka ini ya, benar? Betul banget. Oke, jadi emang ini ya terstruktur ya alasan pembuatan brand clothing ini. Oke, makasih banyak tadi pertanyaannya, jawabannya tuh kayak lengkap banget. Dan ternyata sebelum bikin jadi Binomo Miska ini nggak asal-asalan, ada up and down-nya juga, beserta pertimbangan yang akhirnya tuh membuat pemikiran Miska ini mateng gitu ya. Kalau nggak salah tadi sempat di-mention bahwa bisnis ini tuh dimulai kan pas kamu masuk ke proms juga ya, which is berarti pas pandemi kan, era-era pandemi, bener gak sih? Nah, itu Betul. gimana sih kamu bisa kepikiran gitu dengan membuat bisnis ini, kan artinya kamu, you've been trying to be generasi yang produktif gitu kan. Nah, aku pengen tanya, strategi kamu dalam memulai bisnis ini tuh apa? Apa emang ketimbang buat IG? Kalau nggak salah waktu itu kamu bikin promosi yang backgroundnya hitam, terus tengah-tengah ada tulisan logo kamu gitu ya. Gimana sih Ya, awalnya sistem promosi kamu? Bahkan sistem sampai pro. sekarang cara promosinya tuh gimana? Oke, kalau sistem promosinya Jit by Nomishka sejauh ini itu aku lagi fokusin untuk ngepromotnya khusus di Instagram, promosinya baik di feed dan story. Tapi kalau yang pas awal-awal banget itu kan aku kayak nge-share poster gitu ya, semacam poster ke teman-teman Benar. deket aku. Bahkan kamu juga pasti nge-post kan ya? Iya, Terima kasih loh saking by the aku tuh way. bangga banget kayak ada loh remaja yang bisa bikin brand clothing sendiri, tradisional lagi kayak aktivis ini banget ya feminisme. Kamu salah satunya ya? Bisa Berniat dibilang, kah? iya, aku sih ikut support aja women empowerment. Oke. Balik lagi ke sistem promosinya Jade by Nomishka tadi. Jadi kalau untuk saat ini kami hanya memfokuskan untuk nge-promote di Instagram aja, baik di feeds maupun story dan mungkin di repost oleh beberapa teman aku. Sebenarnya aku juga ada plan untuk suatu hari Amin bisa ditaruh kayak di Amin. semacam platform marketing gitu, tapi untuk sejauh ini kita fokusin untuk ngembangin Instagram dulu. Gitu, oke. Berarti kamu ini nggak termasuk yang nyewa-nyewa advertising di Instagram atau seleb-seleb atau emang manual dari kamu sendiri aja yang mengembangkan promosinya? Iya, untuk sejauh ini sih masih manual aku aja nggak promosinya, tapi mungkin suatu hari Amin aku bisa nge-endorse mungkin ya Oke. selebriti-selebriti kenal yang pastinya bisa nge-reach audience lebih banyak lagi. Oke, sebenarnya sejauh ini pun aku udah apresiasi banget karena baik kamu sendiri aja tuh udah ngehit banyak banget audiens yang aktif ya, dan juga banyak banget karya-karya kamu tuh yang patut diapresiasi sama kita-kita sebagai Amin, makasih, followers. makasih. Oke, oke. Terus aku mau tanya lagi nih.
sistem promosi tadi kamu itu kan katanya masih di-handle sama diri sendiri sampai sekarang gitu kan. Terus kalian juga mau tanya, ada nggak sih target kamu? Misalkan kayak seminggu produknya harus habis berapa atau at least sebulan harus habis berapa atau justru kamu yang ngebatasin kita sebulan hanya boleh ngeluarin produk segini kan ada ya beberapa brand yang justru memang membatasi biar ibaratnya tuh limited edition. Kalau kamu nih gimana? Ada batasan-batasan tertentu? Oh gitu ya. Kalau target marketingnya berarti untuk Ya. sejauh ini sih orientasi aku di Jade by Nomishka itu to be honest not really ke laba atau keuntungan. Jadi karena aku ngerasa Jade dan aku tuh masih harus banyak belajar. Jadi fokus aku dan Jade dalam jangka waktu dekat ini seperti aku ngomongin sebelumnya adalah aku ingin tetap konsisten buat desain, konsisten produksi, konsisten promosi aja dulu. Apa namanya? Jadi untuk target target marketingnya belum ada secara apa sih secara mutlaknya, tapi kalau target customer aku sih aku targetin untuk remaja-remaja putri itu sih. Oke. Target ininya ya, pasarnya mau ke siapa gitu ya, udah mateng remaja-remaja putri. Iya bener. Karena kan masa depan itu dimulai dari generasi-generasi kita gitu ya, pemimpin masa depan. Betul. Jadi yang Iya. ditargetin ya akar-akarnya dulu gitu. Oke, oke. Bener ya, bener juga kan ya. Terus kita harus nyesuaiin sama jadwal padat belajar kita gitu. Oke, sekarang aku mau tanya lagi. Tadi kamu sempat mention platform yang digunain itu salah satunya Instagram. Apakah kamu menggunakan platform lain untuk berjualan, misalkan Shopee atau Tokopedia, atau misalkan bisa berbelanja lewat WhatsApp juga, atau ada nggak aplikasi lainnya? As I said before, untuk Jade by Naumishka itu benar-benar Instagram. lagi ngefokusin untuk ngembangin Instagram dulu dan sistem pembeliannya, sistem pemesanannya juga kita melalui Instagram DM Jade by Naumishka. Itu sih. Oke, itu adminnya. Itu kamu ngerekrut admin atau manual diri sendiri juga atau dibantu siapa gitu? Untuk kali ini, untuk saat ini itu semua aku yang nge-handle sendiri mulai dari Keren desain. banget. Cuma itu aku sendiri yang nge-handle. Itu nggak puyeng gitu, Miss. Kayak kamu bagi waktu sekolah juga, jualan juga, prestasi juga. Itu gimana sih? Nggak puyeng? Pastinya at sometimes aku juga kadang ngerasa Burnout mungkin ya? ya Pernah nggak capek. burnout? Pernah sih pas itu, tapi aku biasanya kalau lagi ngerasa down gitu, aku langsung cerita sama mami aku, sama keluarga aku, dan dari situ aku jadi ngerasa motivated lagi untuk mulai lagi sih gitu. Tapi Oke. pastinya pernah ada rasa kayak gitu. Tapi yang penting di sini tuh kita gimana kita mau bangkit lagi dari kegagalan atau perasaan down itu kan. Pasti. Fully support dari family and circle ya pastinya juga. Oke, moving on ke topik sistem penjualan nih, the way you sell your products. Ada nggak sih ketentuan kayak per konsumen kalau mau order itu wajib hamin sekian? Atau misalkan justru kebalikannya, per konsumen kalau lagi mesen atau udah payment wajib maksimal sabar selama seminggu untuk menunggu orderannya. Sebelum seminggu nggak boleh komen atau apa gitu. Ada nggak sih kayak ketentuan bagi customer-customer yang mau membeli produk-produk di Jade by Nomiska? Untuk sejauh ini mm, apa namanya kita kan gini ya bentuknya tuh kayak mereka pesen dulu baru kita jahit gitu kan biasanya yang aku pakai-pakai tuh biasanya sampelnya doang jadi untuk sejauh ini ketentuannya cuman at least inform kayak hamin seminggu gitu sih dan biasanya di apa namanya dimulai diproduksinya itu selama seminggu itu dan kemungkinan besar apa namanya dalam seminggu itu udah jadi produknya yang udah kita kirim itu doang sih ketentuannya. Aku mau tanya nih dari personal aku, itu bisa nggak sih kita nge-request desainnya atau at least kita nge-request, aku mau yang ada bentuk ininya, itu bisa ya? Atau kainnya itu bisa request juga? Um, untuk sejauh ini sih aku belum open request. Jadi kalau mereka mau beli, jadi berdasarkan desain yang ada di apa namanya tertera di feeds-nya Jade aja. Oke gitu, oke oke, got it. Selain pakaian dalam kurung ini ya baju gitu ya, ada nggak produk lain yang dijual di JD by Naomiska ini. Contohnya mungkin kayak ikatan kepala, hiasan-hiasan kepala, gelang, atau justru kain-kain sepatu. Ada nggak?
Kalau sejauh ini Jade itu udah memproduksi berbagai bentuk apa ya pakaian sih ya. Jadi ada dress, terus ada pencil skirt, abis itu ada apa namanya coat gitu, abis itu ada yang keluaran baru tapi belum belum sempat dipublish itu, tapi aku udah photoshoot sih kemarin. Itu ada vest atau rompi, jadi itu bisa dipadu-padankan dengan jeans dan juga sepatu cats, jadi super duper casual, bisa dipakai untuk keseharian juga. Untuk sejauh ini ada itu, habis itu apa lagi ya? Oh, ada overall juga, ada jumpsuit, gitu sih kurang lebih. Oke, berarti selain main jual-jualan, kamu juga ngemikirin nih ya matching-matchinginnya sama apa. Jadi kamu jual ya dari atas sampai bawah gitu ya, Iya. komplit. Oke, banyak ya ternyata opsinya. Nah, buat teman-teman yang mungkin berminat cari batik-batik, kain-kain tradisional yang udah di mix-mix sama modern, khusus untuk remaja juga nih bisa langsung ke Jadi by Nawishka di Instagram. Oke, now the best part. Can you please show us karya-karya atau produk-produk yang dijual di Jade by Nomiska ini? Terus juga mungkin ada makna-makna di balik desain-desain kain tersebut. Boleh nggak aku ngeliat? Oke, And last, if you don't mind, boleh nggak mention price list-nya? Biar teman-teman price ada list. bayangan nih, mau beli yang kayak Oke, gimana. nggak apa-apa. Oke, Oke. yang pertama ini ada outer kain tenun Toraja kuno, and harganya tuh 950.000. By the way, if you don't know, jadi kayak kisaran harganya Jade itu sekitar antara kayak sekitar 300 sampai 1 juta gitu, tapi di bawah 1 juta ya. Ini yang Oke, pertama. Oke. bagus ya. Ada makna nggak sih di balik kain-kain tenun tersebut? Kalau aku sendiri sih nyari desainnya tuh sebenarnya nyari inspirasi kayak dari Pinterest gitu, yang biasanya dipakai apa namanya fashion-fashionnya yang modern gitu, aku padu padankan dengan kain tenun tradisional. Terus kalau bagian tanya kenapa sih kain tenun, karena aku tuh sebenarnya pengen apa ya generasi muda Indonesia tuh bisa bangga gitu menggunakan kain tenun, dan aku made specially supaya bisa digunakan as a daily apa ya daily clothing wear gitu loh. Oke, Dan aku iya udah benar desainnya sih. makanya bentuknya kayak apa namanya bentuknya itu sebagian besar tuh bisa dipakai untuk daily clothing wear gitu. Bisa buat di rumah aja juga tetap nyaman gitu ya. Iya, dan aku juga pengen ngubah kayak persepsi anak-anak remaja yang ngira kalau misalnya kain tenun tuh cuma bisa dipakai untuk orang tua aja, atau cuma bisa dipakai untuk kayak kegiatan formal doang. Padahal enggak kok, kita sebagai generasi muda malahan kita yang kalau bisa nge-promote gitu, kita tuh bisa pakai kain tenun tradisional dan bangga untuk memakainya gitu. Sehingga kayak teman-teman kita juga ikut termotivasi kan untuk melakukan hal yang sama. Iya, Itu bener sih banget. sebenarnya purpose dari apa namanya Jade sendiri. Moving on, next itu ada produk kedua dari Jade, itu ini sendiri sih. Ini Ah aku iya, lagi yang pakai. kamu pakai deh tadi ya, itu kayak mix gitu ya, atasnya tenun, bawahnya hitam apa gimana tuh? Ini sih dari sananya juga sih, Oh tapi gitu, ih lucu ini ya tuh desainnya. namanya backless formal dress, dan ini kain tenunnya tuh dari Troso Jepara, dan harganya sendiri 988.000. Oke. Oke, worth By it the sih way, dengan harga segitu. Iya kenapa? kayak kalau kalian mau tahu lebih lanjut produk-produk apa aja yang disediakan oleh Jade, itu bisa langsung cek our Instagram, yaitu Jade by Nomishka. Ya, boleh tuh And langsung then diklik di Instagram ya teman-teman. next itu ada jumpsuit. Ini jumpsuitnya. Oke, cocok nih buat ke Ini pantai juga bisa. Buat tidur malam bisa enak juga. tuh. Dan ini harganya itu 950.000. Oke, itu kain dari mana tuh? Sama Jepara juga. Ini dari Jepara juga. Kalau yang tadi yang pertama itu dia dari Toraja. Oke, kamu nge-supply kayak gitu tuh emang ada orang kenalan di sana terus bisa ngambil kainnya kapan aja atau gimana deh? Kerjasama apa gimana? Iya, kebetulan jadi nenek aku kayak punya langganan gitu, kain tenun di Toraja. Jadi kalau ada yang nanya dari mana sih kainnya, jadi tuh dia asli dari Toraja guys, makanya kadang suka lama untuk nunggu bahan-bahannya. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini um,
rompi-rompi gitu yang bisa dipadu-padankan dengan jeans dan segala macam. Gitu. Tapi ini karena aku belum lama ini photoshootnya, jadi belum dipublish di Jade by Namishka. Mau launchingnya tuh kapan tuh, bulan apa? Mau launchingnya sih aku sebisa mungkin sesegera mungkin, tapi Oke. karena akhir-akhir ini aku lagi hektik dan minggu depan juga PTS, jadi aku tunda dulu. Oke, semangat ya PTS-nya. Ya, boleh try on nggak? Aku penasaran banget. Bahkan aku kayak minat beli nih. Tunggu, ini jadi ini seharusnya pakai jeans kan. Oke. By the way, aku juga pernah pakai ini sih pas itu di kayak kegiatan dari sekolah aku. Oh iya, aku kan pernah lihat yang kamu foto megang panahan nggak sih? Ini Oke. Aduh, dan itu cantik biasanya pakai banget ya, gelis pisan. Ada biasanya tuh pakai kantongnya ya, jeans. Beb? Iya, ada kantongnya. Pakai Oke. jeans, dan aku biasanya pakai jeans sama t-shirt putih gitu sih. Iya And sih, then emang cocok ini banget. ada 3 macam apa namanya rompingnya, ada 3 desain. Dan kalau ini bakalan segera up di JP Namika, so Oke. stay tune ya. Stay tune. Ya, di Nah, aku ini dulu. terakhir, dan ini juga baru di up di feeds-nya Jake sebenarnya. Jadi ini tuh rok pensil gitu. Aduh, cantik banget. Ini buat kondangan nih cocok nih. Iya, bisa juga kayak if you want to wear it on your daily activity juga boleh juga sih sebenarnya. Jadi cocok-cocok aja. Oke, how much itu, Beb? Yang ini itu 815.000. Emang worth it sih dengan harga segitu ya. Belum ngambil susah-susah ke sana jauh, transportasinya juga. Belum bikinnya yang ngedesainnya juga, itu desainnya apa, aku nih mau tanya nih. Desainnya itu manual by kamu atau kamu kayak kerjasama sama desainer lain atau gimana? Atau tadi kamu sempat mention lewat Pinterest ya, berarti emang kamu sendirian tuh yang ngedesain? Yes, betul, aku kayak nyari inspirasi bentuknya tuh dari Pinterest, tapi untuk kainnya itu aku cari-cari sendiri, terus desainnya juga aku bikin-bikin sendiri. Paling kayak penjahitnya sih, aku ada langganan penjahitnya doang. Oke, jadi emang Miska ini anaknya nyoba-nyoba, terus kalau ngeliat kesempatan peluang tuh beneran ditekunin gitu ya, yang aku lihat mulai dari akademis kamu, terus kecantikan, terus apalagi nih bisnis, kayak kamu tuh pinter dalam ngeliat peluang sih yang aku dapat simpulin, keren banget, apresiasi banget buat Miska. Nggak ngerti lagi harus nanggepin karya-karyanya tuh gimana karena saking keren-kerennya, apalagi manual nih by Miska sendiri yang nge-manage semuanya dengan kesibukan dan segala prestasi. Bahkan udah profesional kali ya. Aku pengen tanya, dari hasil karya kamu yang super duper semuanya oke itu, pengen tanya laba atau keuntungan sejauh ini yang kamu dapetin tuh berapa? Karena kan remaja-remaja nih kadang termotivasinya juga sama cuan gitu ya, tapi kamu boleh kok jawabnya dengan samar-samar. Oke, oke. Untuk itu, as I said before ya, untuk saat ini tuh orientasi aku di Jade ini bukan laba atau keuntungan. Dan aku juga ngerasa Jade dan aku masih harus banyak belajar. And fokus aku dan Jade dalam jangka waktu dekat ini adalah aku ingin tetap konsisten buat desain, di situ konsisten produksi, konsisten promosi aja dulu. Tapi aku diajarin orang tua aku untuk mengatur sebisa mungkin keluar masuk keuangan, meminimalisir biaya produksi, mengatur price list setiap produk sesuai dengan modal yang aku keluarin, and jangan sampai kemahalan, tapi juga jangan sampai kemurahan. Kemahalan bisa menjadi kendala buat aku untuk dapetin customer kan, tapi kemurahan juga dikhawatirkan nggak bisa nutup biaya produksi, dan jadinya kedepannya malah aku nggak bisa nerusin bisnis. So ya, segala sesuatunya harus diperhitungkan dengan baik, meskipun orientasinya diawali bukan laba atau keuntungan, tapi minimal aku jangan sampai mengalami kerugian. Dan kuncinya semua harus dicatat, pengeluaran dan pemasukan harus terdata dengan rapi. Itu sih. Oke, ambil jalan tengah ya. Berarti kalau biar harganya nggak kemahalan, nggak kemurahan, cari yang tengah-tengah. Ya, oke, bener banget sih. Kamu itu kalau nyatet-nyatet itu di
di waktu senggang atau emang kamu nyempetin waktu sendiri untuk Jade by Naumiska ini atau gimana tuh? Kan waktu kamu kan lab school juga banyak gitu ya tugasnya. Iya, kalau aku sendiri sih, aku kayak nggak bikin agenda gitu ya tiap minggu, tiap hari, bahkan sampai tiap bulan. Kira-kira kapan sampai kapan aja sih aku harus fokusin ngerjain Jules, harus fokusin di sekolah, dan kapan aku ngurusin Jade, mulai dari apa namanya harganya, mulai dari desainnya, ketemu sama penjahitnya, gitu sih. Jadi aku ada plan sendiri when I have to focus on this and that. Kita gitu ya udah bicarain tentang kapan kita harus nentuin Jade by Naumiska ini kamu kapan gitu ya sebulan apa aja harus dilakuin. Nah sekarang moving on ke pertanyaan, aku pengen tahu nih Miska, kalau kamu tuh pernah nggak sih ketemu customer, tapi customernya tuh mesen dia nggak tahu sebenarnya mesen ukuran misalkan ukuran bajunya tuh sebenarnya berapa, atau justru kamu pernah nggak ketemu customer yang justru banyak mau gitu, I mean kayak emang customer harus banyak mau ya, maksudnya kayak di list gitu, harus nggak boleh ada yang robek, harus tertata rapi, harus nyampe rumah gini gini gini, itu ada nggak sih? Terus kamu nanggepin customer-customer gitu ke depannya atau di lampau hari tuh gimana? Oke, so tanggapan mengenai berbagai tipe pelanggan ya. Nah, memang tiap pelanggan tuh pastinya kan beda-beda ya kebutuhannya, seleranya. Nah, kita sebagai penjual produk harus dapat mengatasinya dengan baik. Kalau untuk masalah yang clueless ya berarti ya yang dia tuh bingung mau belanja apa segala macam. Menurut aku sendiri kalau ada customer yang masih clueless akan apa yang harus dipesan dan lain-lain, kita harus dengan profesional, harus bisa menghadapinya dengan sabar dan menjelaskan secara baik dengan apa saja yang tersedia, sehingga customer tersebut dapat lebih mengerti kira-kira mereka harus memesan yang mana sih gitu. Dan untuk bagi customer yang banyak request, aku sendiri sih nggak menganggap itu sebagai kendala ya, karena pastinya tiap customer tuh memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, and kita sebagai penjual harus bisa memenuhi kebutuhannya tersebut gitu Ya, sih. benar banget. Customer adalah raja. Itu ya kuncinya. Salah satu bagi para penjual tuh tips-tipsnya. Oke, aku mau ngomongin tentang customer tadi. Kamu pernah nggak sih dapetin feedback atau testimoni yang menurut kamu tuh terunik atau terniat lah yang pernah kamu dapetin selama berbisnis di Jade by Nomiska ini? Oke, bentar ya. Kalau untuk itu sih, semenjak aku mulai bisnis Jade ini, aku ngerasa dapat banyak banget feedback-feedback positif dari teman-teman aku. Selain itu juga aku ketemu kayak banyak banget teman-teman remaja putri lainnya yang juga memiliki passion yang sama sama aku, yaitu di bidang fashion. Dan aku sendiri ngerasa apa ya, kita sering juga kayak brainstorming bareng, kira-kira desain yang sejauh ini yang saat ini lagi trending tuh apa sih, and apa namanya, aku juga jadi punya banyak ide untuk Jade desainnya ke depannya kayak gimana. So, yang aku dapetin tanggapannya kayak gitu sih. Banyak juga teman-teman aku yang nge-support aku udah mau mulai bisnis, terutama tentang kain tenun ya. Pastinya kan jarang ya orang yang nge-up-nya kayak apa namanya kain tenun kayak gini gitu. Habis itu selain itu juga hal yang apa namanya tanggapan yang paling berkesan yaitu saat penjurian gadis sampul. Jadi saat itu kayak ada beberapa tim juri yang menanyakan mengenai apa namanya Jit by Naumishka ini, dan mereka mengapresiasi kayak inisiatif aku untuk mau melestarikan kain-kain tradisional dan juga Budaya-budaya budaya Indonesia. tradisional. Dan dari apresiasi itu jujur kayak apa ya, nge-boost my mood Terharu gitu. banget juga dong pastinya. Iya, jadi Oke. memotivasi aku untuk bisa memproduce more products gitu sih. Oke, ya Tanggapan-tanggapan semangat aku. ya. Pasti GoPopnya juga akan mendukung penuh nih Jade by Naumiska dalam plan dan juga ke depannya. Jadi semangat terus deh intinya. Moving on lagi ke topik selanjutnya, aku mau tanya how could si Naumiska yang super prestasinya banyak ini, seorang pelajar berprestasi, gadis sampul juga, organisasi Jewels juga, dan masih banyak lagi model juga. Itu gimana tuh? Time management dan skala prioritas. Mungkin boleh dikasih contoh atau dijelasin weekdays ngapain aja, weekend ngapain aja, les
tuh kapan aja gitu-gitu. Aku pengen tahu deh. Oke. So awalnya tuh cukup sulit ya mendirikan Jit Banal Mishka ini pastinya dengan memanage waktu aku karena terus terang dari mulai desain, cari bahan, produksi, biaya promosi itu aku sendiri yang handle. And as a student, kesibukan aku yang utama pastinya adalah sekolah. Di sekolah aku juga banyak ikut kepanitiaan, ditambah kesibukan aku di Jules dan juga di Sampel. Nah, to manage my time properly dan terstruktur adalah dengan menentukan skala prioritas dan membuat daily atau weekly atau monthly planner serta goals. Dan step-stepnya mungkin ya aku bakal ngasih dari awal, Oke. yaitu adalah untuk membuat list apa aja hal yang harus aku lakukan, dimulai dari assignments dari sekolah sampai tugas-tugas keorganisasian maupun JADE ataupun personal things that I have to do. Nah, dari situ aku menentukan skala prioritas berdasarkan deadline serta urgent atau enggaknya. Jadi dari list apa aja yang harus aku lakuin, aku menentukan kira-kira yang deadline lebih deket apa sih, kira-kira yang lebih penting apa sih. Nah, setelah aku menentukan skala prioritas itu, aku membuat plan atau agenda daily atau weekly atau monthly secara detail sehingga tidak ada yang terlewatkan. Jadi udah menentukan skala prioritasnya apa, aku bikin plan-nya gitu. Hari ini berarti harus nyelesain apa aja sih, besok nyelesain apa aja sih, minggu ini harus apa aja sih yang kelar gitu. Jadi aku bikin planner, semacam planner atau agenda gitu. Nah, udah gitu aku bikin goals tiap hari atau week harus nyelesain tugas apa aja. Jadi setelah dibikin list agenda apa aja yang harus aku lakuin, aku bikin goals nih. Kira-kira harus selesainya yang mana aja, yang harus lebih kedepankan yang mana aja, dan juga secara weekly goals-nya apa aja. Nah, bagi kalian yang bingung terus gimana nyatetnya gimana, terus kan pasti ribet ya pastinya. Nah, semuanya itu aku lakukan di sebuah aplikasi yang bernama Notion. Jadi Notion itu kayak aplikasi yang bisa kalian buka di HP maupun di laptop. And if you guys don't know, jadi itu tuh kayak all-in-one workspace gitu yang Benar. sangat membantu hidup aku menjadi lebih terstruktur. Kamu juga pakai? Iya, aku juga pakai ada. Jadi dia tuh ngelis ini juga ya, kayak apa aja film yang kita tonton, terus Iya, buku bisa gitu. wishlist gitu-gitu kan, semacamnya. Aku kayak semenjak ketemu aplikasi itu it really change my life jadi lebih terstruktur dan apa sih bisa terlihat secara garis besar gitu aku harus ngelakuin apa aja dan apa ya bener-bener ngebantu aku banget sih di sekolah maupun di luar sekolah. Iya, bener banget. Itu sih Aku pengen nanya lagi nih tentang planner tadi. Kamu tuh kalau bikin planner itu per jam, kayak per 1 jam, misalkan jam 7 sampai jam 8 sampai jam 10 harus ngapain? Atau gimana tips bikin planner ya? Karena ya ada loh orang yang bikin planner per jam justru malah gagal gitu, karena ibaratnya di-push banget sama waktu gitu. ya, iya iya. Kalau dari Jadi kamu tips bikin planner itu gimana? Oke. Jadi sebenarnya dulu aku sempat nyobain kayak metode kayak kamu ngomong tadi ya. Jadi kayak time blocking gitu kan. Iya, Jadi benar. saya harus ngerjain apa aja. And jujur, it doesn't really work for me karena aku tuh orangnya Juga. kadang suka, iya, kadang suka malah jadi apa sih keberatan gitu loh. Jadi pressure deh aku kayak 1 jam harus ngerjain Bentar ini, lagi ini, bentar lagi ini, gitu ya. nah, makanya aku nggak bisa sih personally kayak gitu. Jadi aku cukup bikin goals aja hari ini harus ngerjain apa aja dan harus selesai apa aja. Jadi kayak secara garis besar aja gitu. Jadi kalau udah selesai ini, aku langsung lihat to do list aku. Oh, selanjutnya aku harus ngerjain inilah gitu. Jadi kalau time blocking secara aku personally nggak terlalu efektif gitu sih. Oke, setuju. Agree deh. Oke, new fun fact ternyata Miska ini orangnya terstruktur banget ya. Mulai dari goals per hari, aktivitasnya, terus juga apa yang mau dia lakuin per minggu, per hari, per tahun, per bulan. Oke. Pastinya kamu juga udah punya plan dong, karena kamu kan terstruktur banget ya orangnya. Kamu pastinya juga udah punya plan ke depannya tentang Jade by Naumiska ini. Apakah kamu akan buka offline store, apakah kamu akan buka bazar, atau apakah kamu akan meneruskan bisnis ini sampai kecicit bobot turun temurun, atau gimana nih plan tentang Jade by Naumiska ke depannya? Yes.
Sebenarnya ada sih terlintas di benak aku untuk ngadain offline store atau bazar pastinya ya sebagai apa sih wirausaha kayak entrepreneur pastinya mau Iya, satu hari kayak bikin butik atau offline store seperti amin. itu. Nah, aku juga ada plan kalau koleksi aku kayak udah banyak, aku juga ingin mengikut sertakan ke dalam weekly atau monthly fashion show yang semacam Jakarta Fashion Week. Amin. Amin. Dan salah satu alasannya adalah sehingga purpose dari Jet sendiri dapat tersebar lebih luas lagi, yaitu untuk mempromosikan local business Indonesia dan kain tenun tradisional kepada generasi muda, dan bahwa generasi muda harus mampu melestarikan budaya tradisional di Indonesia dan sebisa mungkin menggunakannya di daily activities. Tapi itu untuk jangka panjangnya ya. Untuk Oke. jangka waktu dekat ini yang penting aku balik lagi pengen tetap konsisten buat desain, konsisten produksi, konsisten promosi, and pelan-pelan yang penting konsisten aja. And mudah-mudahan kedepannya Jade bisa maju dan diterima di hati pecinta fashion secara umum. Amin, ya Allah ya Rabbal Amin. Alamin. Semoga plan-plan kamu itu tercapai. Karena aku yakin bukan aku doang atau GoPop doang yang dukung fully tentang plan-plan kamu ke depannya. Pasti your family of course, terus juga sekolah, terus juga circle, pertemanan, dan juga para followers-followers tercinta pasti dukung banget. Sampai ke JV ya atau NFW sekalian. Amin. Amin internasional ya, Say. Oke, sayang banget kita udah berada di pertanyaan akhir-akhir. Padahal kayak pengen banget masih ngobrol panjang kali lebar. So, ini Kak, could you please share tips and trick kamu dalam memulai bisnis sebagai pemuda gitu dan mempertahankan profesionalitas serta konsistensi kita dalam berbisnis. Karena kan kalau nggak profesional, kalau nggak konsisten, justru bisnisnya malah nihil, nggak ada hasilnya, nggak ada impact ke kita maupun ke sekitar atau purpose kita tuh jadinya hampa sia-sia. Gimana sih? Oke. So, tips and trick bagi para pemuda untuk berani memulai bisnis di bidangnya masing-masing adalah apapun itu coba dulu, nggak usah ragu, just start from now. Tapi pastinya, selain itu juga kamu harus memperhitungkan kemampuan kamu ya, karena jujurly aku buka Jade ini ada modal yang nggak sedikit. Dan kalau aku boleh spill sedikit, biaya produksi Boleh banget. Jade aku pakai uang uang tabungan aku. And ortu aku tuh tipe yang kalau aku ulang tahun, kalau mau kasih aku reward atas prestasi-prestasi aku tuh mereka nggak ngasih barang, tapi aku tuh buatin aku akun sekuritas. Jadi aku punya kayak investasi gitu dalam bentuk saham yang tiap hari aku manage dan kelola sendiri. Jadi kapanpun aku membutuhkan dana untuk biaya produksi Jade, aku gunakan dari sumber dana ini. And semua tercatat dengan rapi. Terus dalam memulai suatu bisnis juga kita harus bisa mempertahankan profesionalitas. Meskipun bisnis kecil yang baru aku mulai, tapi aku nggak pernah nganggep Jade main-main. Aku serius ngejalaninnya, aku bertanggung jawab penuh atas kualitas produksi dari Jade, ketepatan waktu, kualitas bahan, kerapian jahitannya, semua harus aku pertahankan secara detail. Terus bukti keprofesionalitas lainnya adalah konsistensi dalam berbisnis. Bisnis itu jangan kemudian. Ya Seperti yang bener udah sih. aku sampaikan dari awal, konsisten itu penting banget. And kalau modal konsisten aku di sini misalnya adalah konsisten buat desain, konsisten produksi, konsisten promosi, biar nggak apa-apa lambat, asal tetap berkeras. Itu aja sih tips and trick dari aku. Oke, nanti kalau misalkan lagi nggak mood, nggak pengen jualan, jadi ditinggal gitu ya bisnis saya. Dan kayak gitu ya berarti teman-teman tips dari and trick dari Miska. Nah, untuk Miska, bincang bisik hari ini seru banget bersama juga sharing-sharing tentang brand clothingnya, jauh dari kata seru bahkan kayak pakai banget gitu. Sharing yang asik dan bermanfaat bersama The Queen of Branding Clothing. Sayangnya harus usai di sini. Sebelumnya apakah ada pesan atau kutipan or quotes yang ingin disampaikan oleh Miska kepada teman-teman sekalian biar termotivasi juga gitu, atau mungkin sekalian mau ngucapin terima kasih kepada circle-circle Miska atau yang support-support Miska gitu dalam membangun bisnis ini. Oke, bersama Jit Benal Mishka, aku berharap dapat memberi inspirasi kepada remaja lainnya yang juga memiliki passion yang sama dengan aku, yakni dalam dunia fashion untuk bersama-sama mewujudkan impian mengimplementasikan apa yang menjadi passion kita menjadi karya yang nyata.
Bersama Jitbana Mishka, aku juga berharap mampu mendukung kemajuan generasi Z dalam mengembangkan potensi serta kreasi. Masa muda adalah masa yang tepat bagi kita untuk mengeksplor diri kita. Dan satu hal lagi buat teman-teman semua, aku cuma mau menyampaikan bahwa sudah saatnya kita mulai mengenal, mencintai, serta mengangkat budaya nasional kita, serta melestarikan budaya nasional kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah penerus. Hanya dengan kepedulian dan kontribusi kita lah kelestarian budaya warisan leluhur dapat kita perjuangkan. Itu sih pesan dari aku untuk teman-teman Bener semua. banget. Sebagai aku yang remaja juga, jadi ikut termotivasi secara langsung disemangatin sama Miska. Awas aja nih teman-teman kalau yang nonton ternyata belum menggebu-gebu juga, berarti ada yang salah sama diri lo. Ya nggak sih? Oke, tuh teman-teman, jangan lupa untuk terus semangat, ingat kutipan-kutipannya Miska. Oke, waktunya pamit. Saya Divani Nurama Saudin, selaku pimpinan redaksi majalah Gaupop Indonesia, mengucapkan terima kasih banyak kepada Naomiska Talimaza yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh majalah Gaupop Indonesia dari SMA Negeri 28 Jakarta. Tak lupa terima kasih pula kepada teman-teman yang telah menyaksikan tayangan ini hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari GoPop.